Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Alhamdulillah saudaraku, ada beberapa pertanyaan lagi ini saya akan angkat ya mengenai adanya di dalam ruangan RBW lagi. Kemarin-kemarin saudaraku sudah beberapa hari ini saya jelaskan di dalam ruangan RBW. Itu yang dia tanyakan saudara kita ini, kira-kira kalau lantai papang apa tidak pengaruh ke walet? Nah, yang kedua, kalau kita menggunakan mesin pendingin di dalam gedung, kalau di ruangan walet apa tidak jadi masalah? Nah, ini pertanyaan saudara kita. Jadi ada dua pertanyaan yang saya langsung angkat sekaligus. Pertanyaan saudara kita ya, ini sudah berapa, 1 tahun yang lalu, pun nggak salah ya, sudah lebih 1 tahun yang lalu di pertanyaan diangkat dipertanyakan saudara kita. Mungkin dia telusuri saya punya konten sampai dia punya gedung itu apakah dia ada kendala atau yang jelasnya saudaraku ya pertanyakan apa tidak jadi masalah bang kalau lantai papan ya. Yang kedua itu mesin pendingin ya, mesin pendingin, mesin pengabut di dalam ruangan RBW, di ruangannya walet apa tidak ada kendala ke walet ya. Tolong solusinya guru, istilahnya tolong diberikan pencerahan. Jadi oke saudaraku, saya akan angkat pertanyaan saudara kita ini. Yang pertama, lantai papang. Ya, lantai papang berarti berbahasa lantai papang, lantai itu baru dibawanya sirip. Ya, jadi kalau saudara menggunakan lantai papan, usahakan itu papan saudara lantainya ya dilapisi kayak talang. Ya, karena ada beberapa gedung saya lihat saudaraku papan tidak ada pelapisnya. Jadi itu langsung kotoran walet kalau sudah ada walet, apalagi kalau sudah padat. Itu kotoran walet jatuh di lantai ya, lantai apalagi lantai papan cepat itu hancur papan karena itu kotoran walet saudaraku tajam ya, kurang lebih itu air garam, air laut tajam ya. Karena kalau kotoran walet saudaraku kena itu besi berkarat, begitu juga air laut, air garam kalau kena besi itu biasanya berkarat. Nah, jadi usahakan saudaraku kalau saudara menggunakan lantai papan, jangan saudara menggunakan papan yang, kan ada juga saudaraku yang menggunakan itu lantai papan, saudara kita dia katakan dicoba ini aja dulu, ya ini aja dulu. Nah, jadi jangan mencoba-coba saudaraku karena itu lantai papan ada sirip di bawahnya, ya ada sirip, baru lantai ke atas. Nah, lantai pertama, lantai kedua, lantai ketiga dan seterusnya. Ya, jadi kalau papannya kalau saudaraku otomatis biasanya itu papan sirip juga biasa jatuh. Ya, jadi saudaraku kalau menggunakan lantai papan usahakan papannya berkualitas supaya sirip ini yang di bawah lantai itu tahan juga. Nah, itu intinya kalau saudara menggunakan lantai papan. Dan kebanyakan saudaraku juga saya lihat itu dia menggunakan lantai papan tetapi tidak ada pelapis di lantai itu. Nah, tidak ada pelapisnya, tidak ada penghalang. Seumpamanya lantai ya, umpamanya gedung walet ya, lantainya lantai papan. Nah, saudara tidak menggunakan semacam kayak karpet talang. Ada juga itu yang menggunakan biasa apa ya. Jangan menggunakan seng saudaraku ya, baik seng, baik spandek, lantainya itu cepat berkarat juga. Karena di rumah pernah itu ada spandek saya simpan dalam berkarat itu hancur. Ya, jadi diusahakan saudaraku semacam kayak talang itu yang kayak apa ya, yang ya jelasnya penghalang lah. Yang penting jangan besi, jangan spandek, itu hancur saudaraku, lama-kelamaan hancur itu. Ya, apalagi kalau triplex, lebih cepat kalau saudara menggunakan triplex kalau lantainya papan. Jadi saudara gunakan itu yang kayak karpet talang. Nah, itu supaya terhalang ini kotoran walet. Ya, aman untuk papang, aman juga di bawah papang itu yang lantainya ada sirip di bawah, aman. Nah, itu saudaraku kalau saudara menggunakan lantai papang itu aja kok. Ya, dengan usahakan papannya yang berkualitas saudaraku ya supaya walet itu aman.
Nah, begitupun juga gedung saudaraku aman juga mengenai adanya lantai papang ini. Nah, itu. Jadi saudara perlu paham ya. Nah, itu. Jadi intinya usahakan saudaraku ya, lapisi dengan penghalang itu. Kalau itu teh walet saudaraku ya, kotoran walet itu tajam. Sama dengan air garam, air laut itu tajam juga. Nah, karena ini bukan sesaat, jangka panjang itu walet. Kalau banyak walet itu kalau mulai sudah padat, sudah mulai padat, itu pasti banyak kotorannya juga. Nah, apalagi itu kotoran walet itu kan cepat juga tumbuh kecoa. Cepat itu kecoa dia jadi di situ kotoran. Akhirnya kecoa itu nanti dia lubang-lubang itu papang, sudah hancur. Ujung-ujungnya juga waletnya juga stres, saudara juga stres. Nah itu. Jadi kita antisipasi gimana caranya supaya lantainya aman, saudaraku ya. Begitupun juga itu sirip yang di bawah, yang di lantai, umpamanya lantai ini kan ada sirip di bawahnya itu aman juga. Nah, jadi saudara juga ikut aman. Ya intinya itu. Nah, jadi saya sudah ada ke pertanyaan saudaraku ya mengenai lantai papan, keamanannya, jangka panjangnya yang kita pikir. Terus pertanyaan yang kedua itu mesin kabut atau mesin pendingin, karena banyak tingkatan, banyak macam itu mesin pengabut di dalam gedung saudaraku. Seumpamanya saudara, apa kira-kira Bang tidak ada kendala kalau kita menggunakan mesin pendingin di dalam? Nah, jadi itu saudaraku di dalam ruangan RBW, di dalam ruangannya walet ya beda kalau di ruangan terjun, di lubang terjun ke bawah ya. Dari LEB ke atas turun ke bawah lubang terjun, tidak apa-apa saudara gunakan di situ mesin pengabut. Nah, itu tidak jadi masalah. Tetapi kalau saudara menggunakan mesin pendingin, mesin kabut di dalam ruangannya walet, hati-hati saudaraku ya, hati-hati. Ya, bukan bahwa saya melarang, enggak. Saya tidak larang saudaraku, silakan menggunakan, tetapi pahami dulu. Jangan sampai saudara semacam itu tadi dengan lantai papan, kalau lantai cor saudaraku, Anda jadi masalah. Tetapi yang kita pikir kalau seumpamanya papang siripnya itu siripnya itu papan bukan cor, kan ada itu sirip saudaraku cor. Kalau papan namun cor lantainya tetapi siripnya papan ya. Saudara mengarahkan itu mesin pengabut humidifier, Wismaker atau F600 menghadap ke atas ya. Itu semburan air halusnya, itu mesin pengabut, mesin pendingin, kena itu papan, ujung-ujungnya juga cepat kalah, remuk, dan sarang tidak bisa bertahan lama karena kena di situ saudaraku. Karena kalau ada sarang biasa itu lembe, akhirnya jatuh. Ya itu. Semua pernah saya alami yang kayak gini saudaraku ya. Jadi usahakan kalau saudaraku menggunakan mesin pendingin di dalam gedung rumah walet atau kata lainnya mesin pengabut atau kata lainnya mesin pendingin. Usahakan dirancang itu diarahkan ke samping itu kabutnya. Jangan lari naik, ya jangan lari naik kena sirip. Karena fatal bagi gedung, ya fatal yang ini yang sirip. Kalau kena terus air tuh. Coba saudaraku umpamanya, tidak usahlah kita aktifkan umpamanya 5 kali dalam sehari, ya cukup 1-2 kali aja lah. Itu kan hari-hari kena hawa kabut saudara, ya. Jadi saudaraku itu perlu profesional. Pahami itu mesin pendingin di dalam gedung rumah walet supaya ini yang ini yang kabut tidak kena sirip. Istilahnya diarahkan ke samping lah, jangan juga terlalu samping sekali ya. Naik sedikit mendaki. Nah itu supaya itu sirip tidak langsung kena itu hawanya mesin pengabut. Maksudnya itu air yang semburan yang halusnya naik. Supaya aman. Nah, jadi sirip itu tidak kena air tetapi dingin, lembab. Nah, itu intinya saudaraku. Kalau saudara menggunakan mesin pengabut, mesin pendingin di dalam gedung rumah walet, usahakan supaya saudaraku itu bisa pahami itu kegunaan mesin pengabut ya. Dan ada baiknya saudaraku, ada juga kendala. Nah, baiknya itu ruangan cepat dingin kalau saudara menggunakan mesin pendingin atau mesin pengabut ya. Nah, kan banyak macam itu mesin pengabut. Saudaraku, ada yang saya katakan tadi yang Wismaker yang halus itu humidifier, yang larina yang menggunakan kipas, ada juga F600. Nah, itu kan bermacam-macam model mesin pendingin saudaraku, mesin pengabut ya, khusus untuk walet, khusus untuk di dalam gedung ruangannya walet.
Nah, itu. Jadi kalau saudara menggunakan itu saudara perlu paham ya, karena yang kita pikir saudaraku, jangan sampai kita mengatakan bagus kalau ada mesin pengabut, memang bagus, tetapi saudara perlu paham bahwa kendalanya itu nanti kalau kena sirip. Jadi usahakan saudara itu perlu paham itu, profesional lah ya itu. Nah begitu juga yang saya katakan tadi, kalau lantai papan ya, kalau lantai papan baru mesin pengabut di bawah, hati-hati. Apalagi pernah juga saya dapat saudaraku ya, ini perehapan gedung yang gagal itu kurang lebih 2 tahun. Dia menggunakan mesin pengabut di lantai 2 dan lantai 3. Nah, coba dia menggunakan mesin pendingin ya, mesin kabut di lantai 2 dan lantai 3. Sedangkan lantainya itu papan. Nah, ini lebih parah lagi. Baru aktifnya itu mesin pengabut ya, itu 4 kali dalam sehari. 4 kali aktif sehari. Ya, coba saudaraku ya. Nah, itu jadi itu papan itu cepat kalah. Karena ini kan papan. Dia saudara menggunakan juga pelapis kalau mesin pendingin di situ, apalagi kalau keras itu, apalagi sering aktif juga. Nah, itu saudaraku perlu waspada juga ya. Nah, perlu adanya hati-hati kalau lantai papan menggunakan mesin pendingin, karena saya pernah dapat ya. Tetapi saudaraku ya, hanya inspirasi yang saya berikan, motivator mengenai itu mesin pendingin kalau lantai papan. Jadi perlu saudara paham ya. Yang kita pikirkan saudaraku itu kendalanya ke gedung, lantainya yang kita pikir. Nah, itu kan saya sudah jelaskan tadi itu yang lantai papan, ini kan mesin pendingin ya. Nah, jadi masalah saudaraku ya, kalau saudara ingin menggunakan mesin pengabut ya, tetapi perlu paham juga, karena Walid itu suka juga yang mesin pendingin, mesin kabut. Walid suka karena itu cepat dia capai kelembapan di dalam gedung rumah Walid. Nah, hanya kalau itu saudara perlu paham. Nah, beda kalau di lubang terjun ke bawah ya, biasa ada kolam di bawah, itu lubang terjun biasa juga tidak ada, hanya baskom ya, tidak apa-apa kan, dia kan kosong naik ya sampai di atas, di lantai 1, lantai 2, lantai 3 kan langsung naik mendaki itu, kena itu LMB di atas, lubang masuknya burung walet kalau lubang terjun ya. Tapi kalau saudara menggunakan lubang sirsak, hati-hati juga, sama kalau lubang sirsak. Nah, itu kan saya sudah katakan saudaraku, apa salahnya kalau saudara menggunakan itu baskom atau alat penampung yang lain. Yang penting jangan menggunakan itu mesin pendingin di lantai bagian di dalam ruangannya walet, kalau lantai papan bagian atas ya. Jadi saudara itu perlu jenius ya. Nah, itu jangan sampai kita mengatakan bahwa oh Walid suka itu lembab. Memang Walid sangat suka itu ya, ruangannya lembab. Nah, tetapi dilihat juga saudaraku, kalau saudara menggunakan itu mesin pendingin, kalau terlalu keseringan juga aktif, istilahnya on kan. Kalau mesin pengabut saudaraku itu on off, ada yang aktifkan itu 1 jam, 2 jam off, 1 jam on, 2 jam off ya, terus 1 jamnya lagi on lagi, 2 jam off lagi. Ada juga saudaraku per jam, 1 jam on, 1 jam off, 1 jam on, istilahnya mati 1 jam, menyala 1 jam ya. Jadi istilahnya menyala 1 jam, mati 1 jam, menyala 1 jam, mati 1 jam, gitu terus sampai menjelang maghrib. Nah, itu jadi perlu saudara juga tahu. Ada juga yang per 2 jam, 1 jam menyala, itu mesin pengabut, mesin pendingin ya, 2 jam mati, 1 jam lagi ke depannya menyala lagi, terus 2 jam lagi mati lagi, gitu. Nah, itu tidak jadi masalah kalau lantai cor. Nah, tetapi usahakan dirancang itu dia punya semburan air yang halus yang naik di atas sirip, nanti kena sirip. Nah, itu karena sudah banyak terjadi saudaraku, kenapa itu di atas sirip itu cepat kalah, cepat tumbuh jamur, cepat remuk, cepat hancur, karena itu hawanya itu. Coba, karena ini ruangan tertutup ya. Nah, itu. Jadi mudah-mudahan saudaraku ya bisa paham apa yang saya berikan inspirasi ini mengenai mesin pengabut, mesin pendingin, begitu juga itu lantai papan ya. Jadi saudaraku itu pahamilah
Nah, karena walet ini jangka panjang, bukan sesaat. Apalagi kalau sudah mulai padat waletnya, baru lantainya robo ya. Siripnya jadi kalau robo lantai itu saudaraku semua jatuh itu biar sirip, karena itu sirip ngikut di lantai. Nah itu, jadi intinya itu saudaraku, mudahan inspirasi yang saya berikan ini mudah bermanfaat saudaraku ya, karena banyak pertanyaan juga di gedungnya saudara-saudara kita, baik bagian di dalam ruangan RBW, begitupun juga lantainya yang kemarin-kemarin saya jelaskan. Mudahan saudara itu bisa paham. Jadi cara menghadapi di dalam tata ruang gedung rumah wali saudaraku ya, istilahnya RBW, saudara perlu tahu ya. Nah, itu mengenai adanya tata ruangnya, itu supaya aman gedungnya saudaraku, aman, waletnya juga aman. Kalau sudah mulai beradaptasi, nah saudara juga tidak terlalu bingung, tidak terlalu galau kalau gedungnya aman. Nah itu yang kita hindari saudaraku ya, khususnya bagi petani walet di lapangan, strep peternak walet ya. Nah itu. Jadi oke saudaraku, saya sudah jelaskan dengan real, dengan mendetail ini pertanyaan saudara kita dan pertanyaan-pertanyaan yang belum saya sempat angkat. Jadi mohon maaf saudaraku ya. Insya Allah kalau dapat giliran saudaraku, saya akan angkat juga pertanyaannya sesuai dengan apa yang ditanyakan di bawah komentar. Insya Allah saya akan angkat saudaraku ya. Nah, itu yang saya alami, itu yang saya jalani selama saya di dunia perwaletan sampai saat ini. Nah, itu intinya saudaraku. Kalau umpamanya waletnya belum beradaptasi, sabar-sabarlah. Insya Allah mudah-mudahan walet itu bisa beradaptasi lebih baik yang sekarang daripada, maksudnya lebih baik yang kedepannya daripada yang sekarang yang saudara alami. Intinya itu ya, itu satu cobaan saudaraku ya, satu kendala. Kita bersabar, dan kita berusaha juga, berjuang, bertawakal, berdoa. Nah mudah-mudahan gedung-gedung saudaraku di luar sana yang galau, mudahan bisa dihuni walet. Intinya ikuti saja konten tutorial saudaraku, lengkap petunjuk ya, lengkap semua penjelasannya tentang dunia perwaletan secara alami di dalam gedung rumah walet saudaraku ya. Jadi oke saudaraku, saya sudah jelaskan secara mendetail, saya sudah ulangi tadi. Semoga saudara itu bisa memahami, dan silakan praktekkan ya. Silakan praktekkan saudaraku, mudahan apa yang saudara inginkan ya, saudara bisa mendapatkan yang saudara cita-citakan. Nah, seperti saudara-saudara kita yang sudah mendapatkan hasil ya, alhamdulillah sudah menjual sarang. Kita itu sisa gimana caranya supaya ngikut saudara kita yang sudah berhasil ya. Oke. Jadi mohon maaf saudaraku kalau ada kata-kata saya terselip, adanya manusia biasa, letak kesempurnaan saudaraku hanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga saudaraku khususnya bagi petani walet, strep peternak walet diberikan kesehatan semua tanpa terkecuali, begitupun juga dimudahkan rezekinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses selalu.